Pompa lagi. Pompa lagi. Ya, hei. Apa kompesi? Pompa lagi. Jangan kompesi. Itu yang ada larangan ada parkir di balik. Jangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, dibacain berita datang lagi di ruang tayang Anda. Bung kameramen dipersilahkan. Ini lagi Bung Alfian, ada berita yang aneh dilakukan oleh pejabat publik dan masih dinasti nih Bung Alfian. Tetapi memang ini kenapa saya angkat berita ini karena saya mendengar omongan Bung Alfian pada syuting dibaca berita beberapa video yang lalu bagaimana pemilu kali ini, persiapan pemilu kali ini adalah persiapan pemilu paling kotor sepanjang sejarah. Nah ini mungkin Bung Alfian bisa jelaskan sedikit kenapa Bung Alfian akhirnya bisa berpandangan seperti itu. Nah yang kedua, beritanya itu adalah dari Tribun Medan, ngaku disuruh wali kota di Sub Medan kempesi ban TKD Amin Sumut saat gelar pengajian. Nah ini kan kalau sampai ngempesin, tapi yang unik Bung Alfian, kok di Subnya ngaku ya? Gimana respon awalnya Bung Alfian? Ya, saya ngikutin utuh ya, Bung kameramen, dan saya lihat di Subnya sambil ngaku tapi juga malu. Jadi ketika dikonfrontir oleh tim Amin, itu kabur. Sampai digebuk-gebuk gitu kacanya. Woi mau kemana? Woi mau kemana? Gitu. Artinya memang di Sub tersebut sesungguhnya dia mengerjakan mungkin bukan setengah hati ya, tapi 1/8 hati gitu. Hatinya sebenarnya ciut dia, kerengket dia. Tapi karena pindah. Nah yang bikin konyol adalah polisi itu mendukung. Polisi itu malah membenarkan kelakuan di Sub. Lalu oleh tim Amin diprotes lagi. Polisi juga kebingungan, cengok kalau kata bahasanya Bung kameramen. Polisi sampai cengok, dibantah lagi. Jadi memang ini kelihatan di bawah ini mereka juga kan tidak punya apa ya garansi duit kayak garansi naik jabatan. Yang di bawah itu kan cuman keinjak-injak sama gajah-gajah yang pada belagu kalau Betawi bilang. Iya terus terang aja. Jadi di bawah itu polisi-polisi itu agak stres terus terang aja. Karena mereka mengerjakan sesuatu yang mereka tahu ini menentang keadilan. Mereka kebingungan jawaban. Karena mereka mungkin mau bilang, saya disuruh sama atasan saya. Harusnya Anda jangan marah ke saya, marah tuh sama dia gitu. Kan nggak mungkin. Di negeri kita atasan mana ada yang mau ngaku saya yang bersalah. Ada juga yang berbuat bawahan yang tanggung jawab. Jadi itu sebuah pelanggaran yang harus dipersoalkan dan harus terus diviralkan. Lanjut, Bung kameramen. Ya, Bung Alfian. Kok saya jadi jadi ragu ya, kemenangan Bobi dulu di Medan tuh alami apa enggak? Ya, Bung Alfian, kalau kita melihat beritanya, jadi keributan terjadi tepat di depan posko pemenangan Amin, Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan. Saat itu, TKD Amin Sumut sedang melakukan pengajian bersama ratusan orang. Tiba-tiba sejumlah petugas di Sub datang lalu mengempeskan 7 ban mobil yang terparkir di pinggir jalan Jenderal Sudirman dengan cara mencopoti pentil ban dan membawanya. Di Sub beralasan mobil yang terparkir di depan posko TKD Amin Sumut melanggar aturan karena menggunakan trotoar dan bahu jalan. Dalam rekaman video tersebut, sejumlah petugas berbaju di Sub terlihat adu mulut dengan tim pemenangan Amin. Petugas Dinas Perhubungan mengatakan jika bekerja atas perintah pimpinan yakni Wali Kota Medan atau Bobi. Nah, Bung Alfian, kalau setahu saya ya, kalaupun dia nggak negor dulu, itu nggak dikempesin Bung Alfian, langsung diangkut mobilnya. Ini mah, ini memang ngajak berantem. Nah, jadi kalau menurut Bung Alfian, kok apa ya Bung Alfian? Mereka kok nggak malu melakukan cara-cara kotor ini? Pun banyak yang ngebully, mereka seperti budak. Nah ini rezim Jokowi juga seperti ini saya lihat Bung Alfian. Gimana ya biar mereka bisa seperti itu? Dalam sebuah hadis dikatakan al-haya minal iman. Hanya orang yang punya iman saja yang punya malu. Berarti orang-orang ini tidak ada imannya, berarti dia memang tidak punya rasa malu. Sebelum kita mengulas tentang bagaimana sikap di Sub seharusnya, kita coba menengok bagaimana kecurangan di Taiwan, bagaimana kecurangan di Malaysia, bagaimana kecurangan di Makassar, bagaimana kecurangan di Madura. Ini harus
ada the bank of penyelewengan. Dan dengan begini, ya kita lihat seperti kemarin si Gibran dipanggil oleh Panwas ya. Itu juga menurut saya jadi ajang pencitraan. Padahal dia telah jelas salah, udah jelas salah pakai pencitraan lagi. Lu udah salah, lu keliru. Jadi jangan bolak-balik, malah nggak sportif. TKN tidak tahu menau. Masa nggak tahu menau? Itu acara kan dibuat agenda Anda gitu. Anda yang ngatur jadwal. Kenapa bilang nggak tahu menau? Jadi intinya, ayo gaspol untuk Amin. Gaspol untuk Anies dan timnya. Ayo untuk Ahmad Ali dan Sudirman Said. Anda jangan terus berpolemik di hadapan publik. Ayo semua bergerak. Satukan langkah. Maju tak gentar. Membela yang benar. Maju tak gentar. Membela Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Lanjut, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian. Berarti kan memang gimana ya Bung Alfian? Kalau saya tuh melihat kayak kita lagi sekolah atau apa gitu kan, kita nggak seneng lihat teman kita tuh berprestasi atau apa, terus kita gangguin, kita jahilin, kita katain. Ini benar-benar seperti anak kecil gitu Bung Alfian. Jadi tapi memang kalau saya punya pandangan, jangan sampai kita lengah, juga jangan sampai kita terpecah fokus gara-gara hal seperti ini ya Bung Alfian. Nah tapi kalau menurut saya, kalau sampai ngempesin ban, itu sangat mengganggu dong. Kan bisa jadi dong, itu kan salah satu yang dikepesin bannya, itu jubirnya Amin Bung Alfian. Pak siapa gitu namanya. Itu kan bisa jadi dia setelah acara di situ mau kemana lagi. Kalau mobilitasnya diganggu, itu kan sangat mengganggu penjadwalan lah. Jadi untuk akhir sesi kali ini, apa teguran Bung Alfian untuk Bobi yang kata di sub memerintah untuk ngempesin? Nah ini gimana Bung Alfian untuk closingnya, silakan. Kalau Betawi bilang siapa Bobi gitu ya. Yang jelas saya ingin kasih pesan begini Bung. No viral, no justice. Itu satu penting. Jadi kepada seluruh para pendukung Anies Rashid Baswedan, apakah dari kalangan penyokong, kalangan pendukung, pengusung, ya, relawan, simpatisan lepas, lakukan viral dan dorong untuk ada proses hukum. Nah, yang lainnya lakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu menunggu diperintah. Yang jelas jangan melanggar hukum, jangan melanggar Allah dan Rasulnya. Lakukan. Karena kita sama tahu banyak pedagang-pedagang pasar yang bikin spanduk. Banyak di kampung-kampung, ibu-ibu yang emak-emak di kampung-kampung bikin baliho. Jadi yang jelas ini sudah menjadi gelombang kerinduan terhadap perubahan. Agar Bung Alfian dan Bung Kameramen bergerak untuk membahasakan. Menang untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Boleh 1 putaran. Kalau belum 2 putaran. Baik Bung Kameramen dan semua pemirsa. Kita jumpa di arena perjuangan jihad politik, jihad konstitusi dengan kemenangan di atas 2 digit. Amin. Untuk Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Go, 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 go. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.